Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah rumah tangga di hari Kamis tanggal 23 April 2020. Saya percaya walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersuka cita, kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kita, khususnya seisi rumah kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk memberikan waktu sehingga malam hari ini kita ada bersama-sama dalam persekutuan. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, kurang lebih sudah 1 bulan lebih, tapi saya percaya persekutuan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah saya bagikan, saya share di grup, Bapak Ibu bisa siapkan itu. Ada 5 buah lagu dari Kidung Jemaat dan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tenangkan hati pikiran kita, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 18 sebagai pujian pembuka dalam ibadah kita malam hari ini. Kidung Jemaat nomor 18, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan baitnya yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur saat ini Tuhan berikan kami kesempatan kesehatan untuk kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan malam ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan bersama dengan kami dari awal sampai akhir, supaya ibadah kami jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sejahteralah saudara sekalian yang tinggal dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 54, bait 1 dan bait yang kedua.
penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa, dalam nama Yesus, Allah pemilik penguasa kehidupan kami. Malam ini dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan firman yang kami baca kami mengerti, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk dapat melaksanakan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Mari bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka bagian firman Tuhan. Malam hari ini kita akan renungkan bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Roma pasal 15. Surat Roma pasal 15. Kita baca hanya satu ayat, di ayat 13. Surat Roma pasal 15 ayat 13. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu yang sudah menemukan, bisa Bapak Ibu bersama-sama baca di rumah masing-masing, mengikuti dan saya baca untuk memandu kita semua. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema Allah sumber segala pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pengharapan, tidak ada satupun kita yang bisa hidup tanpa pengharapan. Saudara, mungkin kita bisa berpuasa satu hari tidak makan, tidak minum, mungkin hanya membaca firman Tuhan, atau mungkin kita bisa satu hari tidak makan, tapi kita bisa hanya minum saja. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan itu selalu membuat kita untuk kita terus ada, kuat, mau melakukan segala sesuatu. Kita butuh pengharapan. Ya, dan firman Tuhan mencatat pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong, nol dan tidak hampa, tidak ada artinya apa-apa. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi saudara dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan tentang iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan,
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti pengharapan ini merupakan salah satu yang membuat kita kuat. Walaupun kita belum melihat saat ini, walaupun itu belum nyata di depan kita, walaupun itu belum nampak dengan jelas di depan kita, tapi ketika kita punya pengharapan, maka kita ada dasar kita untuk kita melakukan aktivitas kita. Maka itu orang tidak bisa hidup satu hari tanpa pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Roma, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma ini untuk menopang kehidupan iman jemaat sebagai orang percaya. Yang mana kita tahu Roma adalah kota besar, ya, Roma adalah ibu kota penjajahan, ibu kota Romawi. Dan Roma ini, di kota ini dipimpin oleh seorang kaisar. Dan pada zaman-zaman itu, pada saat-saat itu, orang-orang Kristen sedang ada dalam keadaan yang sulit. Saat itu mereka sedang digoncang, diuji betul-betul, dilihat apakah iman mereka sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan, ataukah mereka hanya beriman tanpa pengharapan. Kenapa saya katakan iman tanpa pengharapan? Karena situasi saat itu, kalau jemaat Tuhan ada dalam tekanan yang begitu luar biasa oleh suatu otoritas kekuasaan Romawi, kalau mereka tidak punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan melepaskan iman mereka. Kenapa? Karena banyak yang mati secara tragis, secara menyedihkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Banyak orang percaya yang ketika di Roma, mereka hidup dikejar-kejar oleh pemerintah Roma saat itu. Kaisar menyuruh orang-orang yang tidak mau tunduk menyembah kaisar sebagai Tuhan, penguasa satu-satunya. Mereka tetap beribadah kepada Allah, maka mereka akan ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh sampai mati. Maka tidak sedikit, bahkan banyak anak Tuhan yang meninggalkan iman percaya mereka. Karena apa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Saudaraku, inilah yang dikatakan pengharapan. Pengharapan adalah suatu dasar ketika itu belum nyata di depan kita, belum kelihatan secara jelas, belum terbukti, tapi kita terus dengan tekun, dengan giat mau melakukan apa yang kita kerjakan, sampai betul-betul pengharapan kita menjadi nyata. Hari ini bagian firman Tuhan dari Roma pasal 15, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajak jemaat untuk apa? Untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan mereka saat itu yang sulit. Tidak ada satupun yang mampu menjawab pergumulan mereka. Paulus tidak katakan, saya berharap pada saya akan memberikan jalan keluar bagi kamu. Tidak. Tapi Paulus katakan, semoga Allah sumber pengharapan. Paulus menggiring jemaat Tuhan untuk mari berharap hanya kepada Tuhan. Karena saat itu mereka belum memiliki satu jawaban yang pasti. Di depan mereka, iman mereka sedang diuji dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang sulit, yang tidak bisa mereka terima dengan gampang. Bagaimana mungkin mereka harus bersuka cita? Bagaimana mungkin mereka harus berdamai sejahtera sementara mereka hidup dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi?
Bagaimana mungkin mereka bisa hidup beribadah bersuka cita dengan damai, sementara mereka mau memuji Tuhan, mereka harus bersembunyi di katakombe, di bawah tanah. Mereka harus bersembunyi dari penguasa. Karena apa? Karena penguasa tidak ingin orang-orang menyembah Tuhan Allah dalam nama Yesus. Saudaraku, inilah maka Paulus mengajak jemaat untuk datang kepada Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Bapak Ibu Saudara, apa berita firman Tuhan bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini dan di sini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Kita masih terus bergumul, sudah mau 2 bulan. Kita di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah. Saudara-saudara kita yang Islam, besok mereka akan menjalankan ibadah puasa mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana dengan ibadah yang biasanya di gedung, biasanya di tempat ibadah. Tapi kali ini ibadah, sudah hampir 2 bulan ini, ibadah dilakukan di rumah-rumah. Ketika firman Tuhan ini datang menyapa saudara dan saya, lalu firman Tuhan bilang, damai, sukacita dan damai sejahtera. Mungkin ada di antara kita yang bilang, pendeta, bagaimana kita mau bersukacita? Bagaimana kita bisa berdamai sejahtera? Sementara kehidupan kita masih sangat sulit. Bagaimana saya mau bersukacita sementara pekerjaan saya terancam? Apakah lewat virus corona ini saya masih tetap bekerja atau saya kehilangan pekerjaan saya? Apakah lewat virus corona ini ekonomi keluarga saya semakin baik atau biasa-biasa saja, atau malah semakin menjadi buruk? Bagaimana mungkin saya bersukacita berdamai sejahtera sementara penyakit yang saya alami masih terus menggerogoti tubuh ini? Bagaimana mungkin saya bersukacita berdamai sejahtera sementara pasangan saya, suami istri, selingkuh? Bagaimana mungkin saya bersukacita berdamai sejahtera sementara nasib kehidupan keluargaku berantakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di depan mata kita saat ini, Tuhan izinkan kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kita memiliki pengharapan karena Allah adalah sumber pengharapan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di depan mata kita sulit, tetapi kita terus hidup dalam Tuhan, terus beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan saja kita begini, apalagi di luar Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu bisa hidup kalau dia tetap menempel, terhubung pada pokok anggurnya. Kalau ranting itu patah, terlepas, terpisah dari pokoknya, maka ranting itu akan menjadi kering. Maka saudara dan saya, kita percaya Tuhan adalah sumber segala pengharapan. Ini merupakan kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita buka hati kita, buka telinga kita. Kalau bagi berita-berita yang hoax, bagi berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu benar, kita mau memberikan telinga kita, kita mau memberikan waktu kita. Terlebih hari ini, ketika kabar baik ini, Allah sumber pengharapan memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, di bagian terakhir firman Tuhan katakan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa tidak dikatakan kita berlimpah-limpah dalam harta? Kenapa tidak dikatakan kita berlimpah-limpah dalam materi? Kenapa tidak dikatakan kita berlimpah-limpah dalam kekayaan dunia ini?
Karena itu tidak menjamin pengharapan kita. Itu semua akan hilang lenyap. Tapi satu yang tinggal tetap adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Itu yang mampu menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka itu mari kita tetap tinggal dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Apapun masalah saudara, mungkin saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, tetanggamu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dia adalah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera untuk kita mengerjakan bagian kita sehari-hari, setiap hari kehidupan kita. Walaupun hidup kita berat, walaupun pergumulan yang harus kita tanggung sulit, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Selamat menikmati kabar baik ini di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, mari kita bernyanyi. Kita siapkan Kidung Jemaat 445. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445, bait 1 dan bait yang kedua. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Bait yang kedua. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa. Saya percaya walaupun saya berdoa dari sini, Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing, tapi kita tetap satu di dalam doa. Kita tetap percaya bahwa
firman Tuhan yang menjamin doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa bagi situasi kondisi yang saat ini dalam keadaan yang sulit, biar cepat Tuhan lalukan ini semua dari kita, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita satu dalam doa. Kalau mungkin Bapak Ibu setelah ibadah ini ada dirasakan pokok-pokok doa yang perlu didoakan secara khusus bersama dengan seisi rumah, mungkin setelah selesai ibadah ini Bapak Ibu bisa kembali berdoa bersama. Sebelum tidur, sebelum istirahat malam, sebelum kita menutup mata di malam hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama seisi rumah. Pokok-pokok doa yang Bapak Ibu secara pribadi ataupun keluarga gumuli saat ini, dan saya dukung di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini, malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu di rumah kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan. Kami tidak dapat hidup tanpa pengharapan. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Kami terus diberikan sukacita, damai, sejahtera, sehingga kami hidup berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setiap hari, walaupun pergumulan kami berat, walaupun kami sebagai manusia, apa yang di depan kami merasakan sangat sulit kami hadapi, tapi kami percaya di dalam nama Yesus ada pengharapan, dan pengharapan kami tidak mengecewakan. Bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan yang nol dan tidak ada isinya. Dan pengharapan kami, Tuhan akan jawab pada waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa, kami semua bersatu hati berdoa dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami terus mendukung pemerintah ini, pemerintah bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan Yesus berkati dengan segala kebijakan yang diambil, yang diputuskan. Tuhan berkati, berikan hikmat Allah, hikmat surgawi memenuhi pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka terus bekerja dengan hikmat dari Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami juga taat kepada pemerintah kami. Bantu kami untuk kami juga mendukung pemerintah kami, karena itu yang Tuhan inginkan. Kami tidak lagi menyalahkan, saling menyalahkan satu dengan yang lain, ataupun mencari-cari kesalahan, tapi kami mau mendukung mereka di dalam doa. Ketika mereka melakukan apapun atas seizin Tuhan dan dari hikmat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kota Bekasi ini Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kota Bekasi, bahkan kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Tuhan topang pemimpin yang ada. Mereka diberikan hikmat dari Tuhan sendiri untuk memimpin kota ini. Tuhan percayakan mereka. Tuhan yang berkati mereka dalam segala jari juang mereka. Mereka juga berusaha, kami yakin mereka mau yang terbaik bagi kota ini. Biar Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di sekitar kami, saudara-saudara kami yang lain. Kami hidup bergandengan tangan, saling menghargai satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang besok mereka akan menjalani ibadah puasa. Tuhan Yesus berkati mereka. Mereka juga sama-sama dikuatkan seperti kami. Mereka juga beribadah dari rumah mereka masing-masing, sama seperti kami. Tuhan kuatkan mereka, sehingga kami juga menghargai saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, sehingga kami juga menciptakan suasana hidup yang rukun, karena Tuhan mau kami hidup dalam satu kerukunan bersama dengan saudara-saudara kami. Itu yang firman Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga dalam hidup yang rukun kami, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk gereja Tuhan GKO Bekasi 1. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu.
Tuhan juga berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat sehingga kami bekerja melayani Tuhan, melakukan bagian kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka yang bergumul, mereka yang berjuang, mereka yang berdoa untuk perekonomian mereka yang sudah mulai terganggu karena dampak virus corona ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mari Bapa Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Mereka diberikan pengharapan, mereka diberikan sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini juga mungkin Tuhan Engkau jumpai mereka sedang bergumul untuk pekerjaan mereka, mereka yang terancam kehilangan pekerjaan. Tuhan mari berkati, atau mungkin bahkan mereka yang saat ini bekerja, mereka yang tidak mendapatkan gaji utuh. Tuhan Yesus berkati mereka, topang mereka supaya mereka pun tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan pun menopang kehidupan mereka. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan, sehingga mereka tidak meninggalkan Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini mereka belajar dari rumah, mereka ujian dari rumah. Tuhan Yesus juga berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang PDP, ODP, OTG, bahkan yang positif. Tuhan berkati mereka tetap kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena virus corona ini. Dalam nama Yesus, Tuhan juga jumpai mereka. Tuhan juga topang kehidupan mereka. Mereka hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, ini seruan doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami datang padamu Bapa, hanya berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan yang menuntun kita mendasari persembahan kita hari ini terambil dari Dua Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita berikan dengan sukacita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di amplop tertutup, dan Bapak Ibu tulis ini persembahan dari keluarga, nomor induk mungkin, atau dari keluarga, tulis nama kepala keluarga. Kemudian Bapak Ibu bisa mampir ke gereja sebentar saja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, kotak kaca yang sudah disediakan. Atau kalau Bapak Ibu mungkin juga tidak sempat untuk keluar dari rumah, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja yang sudah pernah saya share, saya bagikan di grup WhatsApp. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 450. Kidung Jemaat nomor 450.
bait 1 dan baitnya yang kedua. Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah sumber kehidupan, hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu, GKOB Kasih Satu. Tuhan berikan hikmat bagi para pengurus gereja Tuhan, supaya persembahan yang diberikan boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaatmu dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami ya Bapa, terimalah persembahan, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita siapkan Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. 426 bait pertama dan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gerak tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang hari. Kuasa Kristus kan nyata, remani dan cemerlang. Bait yang ketiga. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra Tuhan
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap miliki pengharapan di dalam Kristus, karena Dia adalah sumber pengharapan. Tetap tinggal dalam Kristus, maka kita akan diberikan pengharapan yang melimpah-limpah di dalam iman kita, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan kita dengan sukacita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun saudara berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang sudah beribadah bersama-sama di malam hari ini. Dan biarlah segala apa yang kita lakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika ada Bapak Ibu yang ingin setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu ingin bersama-sama berdoa di dalam seisi rumah, dipersilahkan. Dan kita tetap kuat dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru, dengan semangat sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.